Kita akan belajar satu topik di pagi hari ini. Saudara sudah siap belajar? Yang siap dengan catatan silakan. Kita buka Rut 1 ayat. Saya akan membahas khusus di ayat 6, tapi mari kita baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Rut 1 ayat 1 sampai 6. Sudah ada di layar, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda bersama istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Berikut, mari baca bersama-sama. Nama orang itu ialah Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Ayat 6 sama-sama. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan. Di ayat terakhir itu di terjemahan aslinya adalah roti. Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan roti kepada mereka. Hari ini pembahasan kita, kalau saudara suka kasih judul di khotbah, judulnya adalah roti. Makanan, roti dalam bahasa aslinya lehem, roti. Jadi Bethlehem artinya adalah rumah roti. Bethlehem artinya bait roti, rumah roti. Nah, saudara, di sejarahnya Bethlehem itu dahulu adalah penghasil jelai. Dia tuh seperti lumbung daerah itu. Lumbungnya, penghasil terbesar jelai di daerah itu adalah Bethlehem. Makanya dinamakan Bethlehem, rumah roti, penghasil jelai. Tapi apa yang ayat 1 tulis? Terjadi pada zaman hakim-hakim, terjadilah kelaparan di mana saudara? Rumah roti tidak ada roti. Di rumah roti tidak ada roti. Di rumah tempat makanan tidak ada makanan. Terjadi kelaparan sehingga orang-orang yang tinggal di rumah roti keluar pergi ke tempat daerah musuh untuk mendapatkan makanan. Ini ironis ya, saudara. Rumah roti yang harusnya menjadi lumbung, tempat persediaan yang harusnya selalu ada makanan, tidak ada makanan. Kelaparan. Alkitab menulis bahwa kelaparan itu biasanya terjadi tidak hanya karena akibat cuaca atau iklim, tapi ada juga catatan yang menulis bahwa kelaparan, kekeringan terjadi karena Tuhan menahan hujan. Karena bentuk koreksi Tuhan. Kita ingat cerita Elia kan? Waktu Tuhan menahan hujan selama beberapa tahun, tidak ada hujan, terik, kekeringan di mana-mana, tidak ada makanan. Karena koreksi dari Tuhan. Pada masa ini, saudara, gereja, bukan saja sebagai lembaga, tapi saudara dan saya, sebagai gereja-gereja Tuhan yang hidup, adalah rumah-rumah roti. Amin. Karena di dalam kita ada
Yohanes 6 ayat 35. Mari kita buka. Yohanes 6 ayat 35. 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Yesus adalah roti hidup. Oleh sebab itu kita yang sudah menerima Yesus, orang-orang yang dipanggil dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib, gereja-gereja Tuhan adalah Bethlehem, rumah-rumah roti, tempat di mana roti hidup itu harusnya ada. Amin? Amin? Saudara mengerti ya sampai sini? Karena manusia, semua manusia diciptakan dengan satu kekosongan di dalam dirinya yang hanya bisa dipenuhi oleh Tuhan. Tidak ada yang bisa penuhi. Manusia bisa menggantinya dengan harta kekayaan yang banyak, popularitas, bisa mengisinya dengan segala macam keinginan, tapi tidak akan terpuaskan. Karena kekosongan itu diciptakan Tuhan untuk diisi oleh Tuhan sendiri. Amin? Amin. Orang-orang mencarinya dengan miras, mencarinya dengan hiburan, segala macam hiburan, tapi tidak bisa terpuaskan. Karena itu didesain Tuhan hanya untuk diisi oleh Tuhan sendiri, sang roti hidup itu. Amin, saudara? Jadi kalau kita sebagai gereja Tuhan punya Yesus, sang roti hidup itu, tidak mungkin akan ada kelaparan di rumah roti. Apakah di dalam diri saudara sekarang sedang ada roti? Atau roti lagi habis? Toko rotinya buka atau tidak, saudara? Amin? Masih ada roti kah? Jauh di dalam diri kita semua. Kita itu datang ke persekutuan tidak mencari sebenarnya yang kita butuhkan, bukan lampu sorot warna-warni, bukan dekorasi yang bagus, bukan sound system yang megah. Kita itu cari Tuhan. Kita tuh butuh sentuhan Tuhan. Amin, saudara? Karena rasanya itu berbeda sekali waktu disentuh Tuhan dengan yang lain-lainnya. Amin? Ya. Jadi ada kelaparan yang hanya bisa dipuaskan oleh Yesus sendiri. Roti dipakai di dalam Alkitab karena roti adalah makanan pokok bangsa Israel. Nah, kalau kita, makanan pokok kita adalah nasi. Nasi kan? Kalau kita di sini hari-hari pagi makan roti, siang makan mie. Tapi kalau belum makan nasi, belum makan kan? Kan ada orang-orang yang gitu, ya amin paling kencang dari belakang. Seperti itulah roti bagi mereka. Dan harusnya seperti itulah Yesus bagi kita. Kita udah coba ini, itu. Tapi kalau enggak ada Tuhan, tidak puas, belum kenyang. Kalau tidak ada Yesus. Amin, saudara? Dan saudara, ada dunia di luar sana yang sedang kelaparan. Saat ini sedang terjadi kelaparan di mana-mana. Bukan kelaparan akan harta, bukan kelaparan tentang popularitas atau kelaparan tentang hal-hal duniawi, tapi kelaparan tentang Kristus yang hanya bisa dipuaskan sama Tuhan sendiri. Tapi waktu mereka datang kepada kita, Bethlehem, rotinya kosong. Dan mereka tidak menemukan itu, mereka pergi dengan lapar, dengan perut kosong. Jadi hari ini kita belajar bahwa kita sebagai gereja Tuhan harus menjadi rumah roti. Harusnya ada Yesus di dalam kita. Harusnya kita menyajikan Yesus setiap saat. Harusnya waktu orang-orang bertemu dengan kita, waktu mereka pulang, mereka merasa ada penguatan firman, ada tuntunan Roh Kudus, ada penginsafan dari Roh Kudus. Waktu mereka datang bertemu dengan kita, gereja Tuhan, rumah-rumah roti. Amin? Amin. Sehingga kita harus memastikan bahwa Yesus itu, roti hidup itu harus terus ada. Jadi coba saudara kasih tahu kanan kiri, harus bakar roti setiap hari.
bakar roti setiap hari. Coba tanya dia, hari ini ada roti kah? Ada roti hari ini. Kalau saya kasih satu perumpamaannya, saudara. Ini kita masuk ke bagian berikut. Saya punya jeruk di tangan saya, lalu saya makan. Apa rasa jeruk yang saya makan, saudara? Bukan, rasanya apa? Rasanya? Rasanya asam. Ada yang bilang rasanya asam, ada yang rasanya manis ya. Oke. Mari kita buka Mazmur 34 ayat 8a. Mazmur 84 Mazmur 34 ayat 8a. Mazmur 34 ya. Oh, ayat 9, maaf. Oke, ayat 9a. 1 2 3. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Tuhan, Yesus, itu bukan saja sesuatu yang kita pelajari setiap minggu di ibadah raya, di pertemuan-pertemuan KUL, WBI, Pria Battle, Youth, atau gereja anak. Tuhan adalah harusnya menjadi sesuatu yang kita kecap, kita rasa. Amin. Tuhan bukan saja satu topik pelajaran yang kita pelajari. Tuhan harusnya menjadi pengalaman yang kita alami. Amin. Kita tidak pergi ke warung lalapan untuk belajar bagaimana nasi ayam lalapan dibuat, lalu kita menjadi kenyang. Kenyang nggak, saudara? Habis belajar, oh gitu caranya, ya udah kenyang. Kita harus makan. Makan baru kenyang kan, saudara? Jadi yang tadi bilang jeruk asam manis itu bohong. Karena yang makan saya, bukan saudara. Kan? Tadi yang makan saya kan? Itu pengalaman saya makan jeruk, bukan pengalaman saudara. Saudara mengerti sampai sini? Yesus itu harus kita alami dan kita rasakan sendiri. Tidak bisa kita memakai pengalaman kesaksian orang lain untuk menjadi tolak ukur kita. Harus kita kecap, alami betapa baiknya Tuhan itu secara pribadi. Saudara, makan itu adalah urusan pribadi, betul? Iya kan? Bisa diwakilkan tidak? Bisa diwakilkan? Satu rumah kelaparan, mama saja yang makan. Nanti kita semua pasti sudah kenyang. Konyol kan? Tapi itu banyak terjadi. Pengalaman Bapak Gembala dengan Tuhan secara pribadi yang dibagikan kepada kita, kita sudah menganggap, oh Tuhan itu begini-begini. Padahal yang mengalami Bapak Gembala bukan kita. Ya kan? Jadi Yesus itu harus kita alami, kita makan, kita kecap secara pribadi. Karena itu urusan pribadi. Amin. Yang tidak bisa diwakilkan. Kita seperti kita makan makanan jasmani yang tidak bisa diwakilkan, begitu juga kita makan roti hidup tidak bisa diwakilkan. Harus kita makan sendiri. Amin. Saya lihat data statistik jumlah jiwa orang Kristen di kota Sorong. Tapi tahun terbarunya itu tahun 2023 di Sorong jumlahnya kira-kira ada 133.000 jiwa. Saya sangat yakin sebagian besar dari 133 jiwa orang itu, orang Kristen di kota Sorong, pasti sebagian, mayoritas dari mereka itu Kristen karena lahir di keluarga Kristen. Iya kan? Pasti. Tapi sedikit sekali dari jumlah itu yang benar-benar mengalami Kristus. Yang jadi Kristen, yang pilih Kristen karena mengalami Kristus. Amin.
Ya, bahkan ada dari 133.000 jiwa itu yang pindah keyakinan. Saya bisa pastikan mereka belum pernah mengecap Yesus. Karena kalau sudah pernah mengecap, merasakan, makan roti hidup, tidak akan mungkin dia berpindah keyakinan. Gak mungkin. Karena di dunia ini tidak ada yang rasanya seperti Yesus. Amin? Amin. Mereka pasti belum. Mau cari dimanapun, tidak ada yang rasanya sama dengan Yesus. Tidak ada yang menerima kita tanpa syarat seperti Yesus. Hanya perlu kamu datang aja, percaya saja. Kamu pasti selamat. Yang lainnya bersyarat. Yesus tanpa syarat. Amin. Saudara, karena tadi kita sudah bilang, kita sudah bicara bahwa makan itu adalah urusan pribadi, ini adalah satu evaluasi untuk kita. Mengapa dalam satu keluarga hanya satu atau dua orang yang setia mencari Tuhan? Seolah-olah kalau bapak atau mama saja yang cari Tuhan, satu keluarganya bisa selamat. Satu keluarga pasti masuk surga. Betul, Tuhan bilang satu orang diselamatkan seisi rumahnya. Tapi keselamatan juga adalah urusan masing-masing pribadi. Masing-masing orang harus mengerjakan, mencari keselamatan. Amin. Jadi hari ini kita pulang, kita kasih tahu sama anggota-anggota keluarga kita di rumah yang masih belum mau makan. Kamu kapan terakhir makan? Iya kan, saudara? Makan itu berapa kali? Saudara makan berapa kali sehari? Berapa? 2. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 5. Tapi setiap hari makan kan? Kecuali saudara lagi berpuasa. Kapan terakhir saudara merasakan mengecap Yesus? Makan roti hidup. Kapan terakhir? Oh dulu waktu sebelum saya dibaptis. Berarti terakhir saudara makan 10 tahun yang lalu. Mungkin berarti sekarang statusnya almarhum atau almarhumah. Pasti udah mati karena selama itu tidak makan-makan. Iya toh? Nggak makan-makan. Makan itu selain pengalaman pribadi harus rutin. Supaya kita ada tenaga. Amin, saudara? Jadi nanti kita pulang, atau mungkin bukan untuk keluarga, tapi untuk kita sendiri. Kapan terakhir saya makan dan benar-benar mengecap roti hidup itu? Kapan terakhir saya kunyah roti itu dan aduh enak banget ini roti. Aduh Tuhan baik sekali buat saya. Kapan terakhir saya bersyukur, lalu saya benar-benar terhubung dengan Tuhan? Kapan itu terakhir saya makan dan saya merasa terpuaskan kelaparan saya? Anda dan saya adalah gereja, adalah Bethlehem, adalah rumah roti yang seharusnya menyajikan roti setiap hari. Toko roti yang menyajikan roti, tukang bakarnya, bilangnya apa? Chef, bilangnya apa? Baker, tukang bakar roti. Itu harus mencicipi rotinya juga, supaya waktu dia sajikan dia tahu rasanya seperti apa. Saya kadang kalau ke tempat makan, saya tanya sama pelayannya, waktu dia datang, Bu mau pesan apa? Nanti saya tanya. Saya kadang suka gitu. Kalau ini, itu dia pakai bumbu apa? Dia pakai saus apa? Saya tanya ke belakang dulu ya, saya gitu. Karena dia belum pernah makan menu yang dia sajikan sendiri. Saya mulai selektif untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena saya mesti percaya, koki yang membakar roti ini mesti mengalami dulu. Saya tidak percaya koki yang kurus. Kalau di restoran, kalau saya lihat kokinya kurus, saya nggak percaya makanannya enak. Saya percaya koki yang badannya gempal, itu pasti makanannya enak. Karena dia rasa dia. Kalau saudara pergi restoran, saudara lihat kokinya kurus, belum tentu itu makanan dia rasa. Atau mungkin racun yang dia kasih, jadi saya nggak mau makan, dia tidak akan makan.
Jadi saudara, pelajaran bagi kita adalah tidak boleh semuanya masuk. Semua pengajaran masuk. Saudara harus uji apakah orang yang memberitakan firman ini benar-benar mengalami hidup makan dari roti hidup itu juga. Baru saudara bisa percaya, oh roti aman makan. Seperti itu, saudara. Amin. Alkitab menulis tadi di Rut 1 ayat 1 bahwa Elimelek dan keluarganya pergi meninggalkan Bethlehem, pergi meninggalkan rumah roti karena ada kelaparan. Kita bisa bilang mereka salah, harusnya tinggal saja. Moab itu kan negeri musuh, daerah musuh. Harusnya tinggal saja. Bagi saudara dan saya yang di dalam jemaat ini adalah pemimpin-pemimpin, koordinator-koordinator kul, atau pemerhati, atau orang-orang yang dianggap lebih dewasa secara rohani. Ini adalah satu pelajaran untuk kita bahwa kita tidak perlu bergantung sama jemaat yang datang dan pergi. Tidak perlu itu menjadi fokus kita. Yang menjadi fokus kita adalah sajikan saja roti yang hidup. Amin. Fokus saja di rotinya. Jangan fokusnya beralih ke mengejar pembeli roti. Fokus saja di menyajikan. Pastikan di rak-rak itu selalu penuh dengan roti yang hidup, yang sudah saudara alami sendiri. Amin. Amin. Karena toko-toko roti yang berkualitas itu biasanya nggak perlu iklan. Bau roti dibakar saja itu wangi sekali kan saudara? Tidak perlu dibilang, saya ada bakar roti, mau datang makan. Tidak perlu, baunya begitu sampai ke sini. Ayo bakar roti di sebelah. Ya kan biasanya gitu. Biasanya kalau saya mau ke rumah Mukib, sampai bakar roti. Nggak perlu ada yang bilang. Pastikan saja kita bergaul karib dengan Tuhan, mencicipi roti hidup setiap hari, aroma itu akan keluar dari kita. Amin. Mari kita buka 2 Korintus 2 ayat 14 sampai 15. Ini saya belum sampai di poin-poinnya, saudara masih kuat kan? Cuma 2 orang yang masih kuat. Yang lain sulapar, gara-gara dari tadi kita bicara roti terus. 2 Korintus 2 ayat 14 sampai 15 kita baca bersama. 1, 2, 3. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah, kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang amin. Waktu kita punya roti, waktu kita jadi rumah yang di dalamnya roti itu dibuat, terus-menerus dibakar, diolah, terus-menerus, bau itu tidak perlu kita usahakan, itu otomatis. Saudara. Orang yang sedang membakar roti biasanya tidak, ayo roti, kamu bau roti, ayo cepat kamu wangi. Tidak perlu kan? Bahkan orang yang berdiri panggang roti itu waktu dia keluar ke tempat yang lain, bukan di dapur, saudara bisa cium bau-bau vanila di jari-jarinya, di rambutnya, di bajunya. Betul saudara? Karena itu kalau kita punya Kristus di dalam kita, Tuhan bilang yang menyebarkan keharuman itu adalah Yesus, bukan kita. Kita nggak perlu usaha, nggak perlu iklan. Hei, datang sini mari saya ajar kamu. Nggak perlu. Orang tuh lihat, wangi banget ini, harum banget, indah sekali hidupnya. Karena ranting yang terus-menerus tertancap di pokoknya tidak perlu berusaha supaya berbuah. Nggak perlu berusaha. Karena buah itu otomatis hasil dari kelekatannya dengan pokok. Amin, saudara? Jadi, tidak usah kita fokus di, aduh, orang hari ini ibadah sedikit sekali. Sajikan saja roti hidup. Amin? Di dalam hidup kita, keluarga datang dan pergi, tidak usah pusing, sajikan saja roti hidup. Olah saja roti itu setiap hari. Ini bukan saja untuk kita sebagai lembaga gereja, tapi kita masing-masing sebagai gereja Tuhan yang hidup. Amin, saudara? Dan akan terjadi
bahwa orang-orang yang waktu itu pergi ke Moab akan kembali dari orang-orang dari Moab. Amin. Naomi kembali bersama Ruth, orang Moab, karena dia mendengar Tuhan sudah memperhatikan umatnya dan memberikan roti. Amin. Semua orang yang lapar, bahkan yang dulu pergi, akan balik dengan orang yang belum pernah kita ketemu. Orang yang dari dunia sana. Karena ada bau harum roti di sini. Ada Yesus di sini. Waktu masuk sini ada hadirat Tuhan di sini. Waktu kita menyembah, saya belum pernah rasa suasana seperti ini. Rasa-rasanya tuh seperti Tuhan turun ke sini. Sajikan saja Tuhan. Sajikan saja Yesus. Adakan dia setiap hari. Amin. Suami, istri, anak-anak di rumah kita. Sajikan roti hidup itu dari hidup kita setiap hari. Amin, saudara. Bapak-bapak, sajikan roti itu. Jadilah tempat yang sejuk untuk keluarga saudara. Jadilah sumber anggota keluarga saudara makan dari saudara. Makanan rohani, makanan jasmani, makanan emosional. Dia datang untuk support mereka, dan anak datang untuk cuma mau dipeluk aja. Karena nggak tahu kenapa, papa tuh rasanya kalau peluk tuh kayak aduh nyaman sekali. Karena ada Yesus di dalam papanya. Amin, saudara. Visi gereja ini, gereja BSD, adalah berdampak, menjadi gereja yang berdampak oleh kuasa Injil. Artinya, Injil itu di dalam jemaat ini adalah sentral, pusat, fokus dari semua kegiatan kita. Amin. Dan itu juga adalah keinginan Tuhan supaya semua orang yang datang pulangnya kenyang. Semua orang yang kenal jemaat-jemaat BSB, waktu selesai ngobrol, pulang itu punya masalah masih ada tuh, tapi rasa lega ya. Rasa lebih lega setelah saya ngobrol sama Ibu Salo, setelah saya ngobrol sama Pak Poli. Amin. Ada hadirat Tuhan setiap kali kita ngomong, walaupun obrolannya biasa, tapi Roh Kudus ada di situ. Amin. Ya, pastikan kita punya itu setiap hari. Pastikan setiap hari kita makan dulu. Amin. Pastikan setiap hari kita makan dulu. Jangan sampai kita kasih makan orang, tapi kita terakhir makan minggu lalu. Atau 2 minggu lalu waktu ada KKR di mana. Jadi sudah 2 minggu tidak makan. Itu pasti lagi di ICU. Itu sebabnya gembala kita selalu mengingatkan. Terhubung dengan Tuhan itu 24 jam. Terus. Di pembacaan tadi, tidak ada roti di rumah roti. Amin. Di pembacaan kita yang tadi. Di dalam Alkitab ada lagi satu rumah yang ada roti, tapi penghuninya pergi, meninggalkan rumah yang ada roti. Ada di Lukas 15. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Amin. Di rumah bapaknya ada banyak makanan, penuh dengan kelimpahan. Tapi dia pergi juga. Jadi tidak ada roti, orang pergi. Ada roti, orang pergi. Makanya tadi saya bilang, jangan fokus di orang yang datang dan pergi. Sajikan saja rotinya. Karena, apa nanti kita belajar ya. Tidak ada kekurangan, tidak ada kelaparan di rumah bapaknya. Tapi dia pergi. Setelah dia dapat warisannya, dia pergi. Orang yang terbiasa mengalami mujizat, terbiasa dengan hadirat Tuhan, terbiasa dengan semua tanda-tanda heran, terbiasa dengan pengajaran yang sehat, makanan-makanan rohani yang sehat. Tapi karena terlalu terbiasa menganggap itu biasa. Saudara ingat saya pernah kasih perumpamaan waktu kami ke Jayapura. Waktu kami ke Jayapura, saya sudah pernah ke Jayapura, dulu saya kerja di Jayapura. Tapi waktu sudah punya Sarel dan kita pergi lagi, satu keluarga sama papi dan mami, saya selalu terpukau dengan keindahan alam Jayapura. Karena di dalam kota kita bisa lihat laut, langsung turun ke danau, indah sekali. Jadi di jalan, saya tuh HP, wow, begitu-begitu.
Lalu saya lewat dengan orang Jayapura yang pakai motor, pakai mobil. Mereka biasa saja. Karena mereka udah lihat itu tiap hari. Mereka tinggal di dalam keindahan itu setiap hari sampai mereka menganggapnya sesuatu yang biasa. Tapi saya yang tidak tinggal di situ, pertama kali saya ke situ, saya, wah bagus banget. Aduh, danaunya, ya ampun banyak ikan mujair. Saya terkagum-kagum dan itu keluar secara spontan. Tapi orang yang tinggal di sana yang terbiasa melihat itu anggapnya, nah ini pasti orang baru. Kita biasa lihat kayak gini. Sama dengan orang yang terbiasa tinggal dengan semua, menerima semua yang baik dari Tuhan. Tapi karena terus-terusan dia menganggap itu biasa, hal yang biasa. Mari kita jaga supaya terus-menerus kita ingatkan diri kita, kita sadar bahwa semua yang kita punya sekarang ini itu dicari semua orang di dunia. Itu hal yang mahal. Tidur dengan nyaman sampai pagi tanpa ada gangguan. Walaupun saldo di rekening itu cuma 100.000 pas-pas. Tapi bisa tidur sampai pagi, nyenyak, tidak mimpi buruk. Kemanapun dia pergi, dilindungi Tuhan. Itu adalah hal yang mahal, saudara. Orang di luar sana sewa bodyguard, nggak bisa tidur. Saudara, saya punya om saya dulu. Setiap bulan, hampir setiap bulan dia ganti kasur. Karena dia nggak bisa tidur. Ganti kasur, ganti spring bed setiap bulan. Karena sulit tidur. Oh mungkin masalahnya kasur. Setiap bulan dia ganti spring bed yang ini dari yang harganya, dan harganya tuh berjuta-juta, berpuluh-puluh juta. Itu dicari banyak orang. Tapi kita dengan mudah kita tidur, sudah berdoa dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk penjagaanmu. Kami percaya Tuhan akan melindungi kami malam ini. Kami akan tidur. Amin. Tidur. Taruh di kepala di bantal, hilang sampai pagi. Itu dicari orang-orang, saudara. Jangan menganggap itu hal yang biasa. Jangan menganggap kasih karunia Tuhan, pengampunan Tuhan, hal yang biasa. Itu hal yang luar biasa. Penerimaan Tuhan untuk kita apa adanya, itu hal yang luar biasa. Ingatkan terus diri kita bahwa itu hal yang luar biasa. Supaya kita tidak menganggap itu hal yang biasa dan kita akhirnya pergi. Lalu, waktu si anak ini pergi, ayat 14 bilang, ayat 17. Coba buka Lukas 15 ayat 17. 1, 2, 3. Yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini, apa yang diingat si anak yang hilang? Bukan kekayaan bapaknya. Yang diingat adalah bahasa aslinya juga roti. Yang diingatnya adalah roti. Jadi kita nggak perlu fokus di orang yang datang dan pergi. Karena orang yang terbiasa dengan hal-hal yang baik dari Tuhan, terima semua yang terbaik dari Tuhan, waktu dia pergi, yang diingat juga adalah roti. Waktu dia keluar, dia pergi dari Tuhan, di dunia, awal-awalnya pasti masih menikmati, karena dosa itu memang nikmat pada awalnya. Amin. Tapi seperti ranting yang tercabut dari pokoknya, dia tidak langsung mati kan, tidak langsung kering. Masih ada sisa makanan dan air. Ya kan? Karena dia baru dari rumah bapaknya. Masih ada firman, masih ada berkat, masih ada kekuatan Tuhan. Sisa-sisa. Tapi semakin lama, habis. Dan dia akan teringat. Di rumah roti itu, di rumah bapak saya, pegawai-pegawainya saja makan lebih banyak dari saya. Jadi nggak perlu, kalau koordinator nggak perlu. Ayo orang itu dia sudah pergi, sudah di luar, nggak apa-apa. Sediakan saja roti, dia akan ingat makanan itu. Dia akan kembali. Amin? Amin, saudara? Berikan kepada orang-orang
roti yang hidup dan memori, biar mereka ingat bagaimana rasanya mengecap Yesus itu. Amin, saudara? Bukan cuma orang-orang yang di luar, terlebih keluarga kita di dalam rumah. Kasih mereka makan roti tiap hari. Saya sudah pernah bilang, jadi waktu mereka anak-anak dewasa, mereka keluar di dunia, mereka coba ini, coba itu, coba ini, coba itu. Tapi nggak ada yang rasanya kayak roti yang dulu di rumah itu sering kita makan. Nggak ada yang rasanya seperti duduk satu lagu begitu kita naikkan langsung Tuhan turun, dan saya rasanya seperti didekap Tuhan. Sajikan saja roti. Kalau selama ini sudah tidak ada roti, saudara, kalau saudara baru sadar waktu mendengarkan firman ini, terakhir saya makan roti itu kapan? Saya tidak makan roti itu secara rutin, seperti yang seharusnya. Tuhan itu, ayat Rut tadi dibilang, Tuhan sudah memperhatikan. Karena Tuhan itu penyayang umatnya. Dia nggak mungkin tidak memperhatikan umatnya yang kelaparan. Amin, saudara. Tuhan pasti memberikan, pasti mengunjungi saudara lagi, pasti memberikan roti itu lagi. Ada 4 langkah yang perlu kita lakukan supaya roti itu tetap ada di dalam hidup kita. Yang pertama, kita harus minta. Saudara boleh catat aja di Lukas 11 ayat 5 sampai 13. Lukas 11 ayat 5 sampai 13 itu menceritakan tentang ada satu orang datang ke rumah temannya malam-malam, dia ketuk pintu, tolong buka pintu kah? Kok ada punya roti kah? Soalnya ada saya punya teman, dia lagi di jalan, sebentar lagi dia sampai, tapi di saya punya rumah nggak ada makanan. Di perumpamaan itu bilang, tidak mungkin orang yang di dalam rumah itu tidak bangun. Kalau orang yang di luar itu dia ketuk-ketuk terus, dia pasti bangun, dia pasti kasih rotinya. Begitupun dengan Tuhan. Amin. Apalagi kalau kita minta Tuhan sendiri, tidak mungkin Tuhan tidak memberikan. Amin, saudara. Jadi yang pertama, jangan cuma secara jemaat ini, setiap pertemuan jemaat kita minta Tuhan, kami minta kebangunan rohani, Tuhan kami minta Tuhan hadir di sini. Jangan cuma secara jemaat, tetapi secara pribadi waktu kita pulang di rumah, saudara minta secara pribadi, Tuhan, saya pengen ketemu Tuhan. Saya pengen dipuaskan oleh roti hidup itu hari ini. Saya tidak mau cuma dengar di gereja tentang pengalaman ini, pengalaman si ini, pengalaman Bapak Gembala, pengalaman Ibu Gembala, atau pengalaman Kaneki, Kamada. Saya mau mengalami juga Tuhan. Saya minta. Mudah sekali. Saudara bisa minta. Amin. Jangan hanya mengalami Tuhan waktu kita berkumpul sama-sama, tapi terlebih di rumah, waktu kita pulang, waktu kita sendiri, pastikan kita juga makan, saudara. Amin. Tuhan bilang, minta saja. Bahkan Tuhan bilang, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, dia pasti memberikan Roh Kudus. Amin, saudara. Yang kedua, Keluaran 16 ayat 14 sampai 21. Yang pertama minta, yang kedua kumpulkan setiap hari. Saudara ingat waktu mana diberikan kepada orang Israel? Mana itu disebutkan juga roti. Di ayat 21-22, ayatnya menulis roti. Mereka mengumpulkan roti. Setiap hari. Bahkan itu sangat spesifik, setiap pagi. Pagi-pagi sekali mereka harus keluar, lalu mengumpulkan mana itu. Karena waktu matahari bersinar, cair. Jadi yang kedua, langkah kedua yang harus kita lakukan adalah mengumpulkan roti setiap pagi. Pagi-pagi sebelum kita ngapa-ngapain, ketemu Tuhan dulu, minta Tuhan dulu. Tuhan, saya minta Tuhan berjalan dengan saya hari ini. Tuhan mau bicara apa buat saya hari ini?
Lalu dengar Tuhan bicara. Tuhan mau bicara untuk saya hari ini apa Tuhan? Lalu Tuhan bicara, bagaimana Tuhan bicara? Alkitab lewat firman Tuhan. Ini firman Tuhan, perkataan Tuhan. Amin. Tuhan itu suruh mereka kumpulkan tiap hari. Dia nggak datang lalu dia suapin mana satu-satu ke ini. Buka mulut A. Tuhan ada dekat dalam jangkauan kita, tapi dia tidak datang langsung dia menaungi kita. Kita mesti berusaha. Amin, saudara. Yang pertama sekali berusaha mengalahkan bantal dan selimut. Mengalahkan HP. Apa yang kita cari duluan waktu bangun buka mata? Kan saya biasa lihat jam, Kak. Mau lihat itu jam berapa, ya toh? Tapi begitu lihat, ada notifikasi. Siapa sedang membagikan cerita? Oh, dia di mana? Terus lanjut. Kan gitu. Jadi setiap hari, pagi-pagi sekali, kita mesti mengumpulkan roti itu dulu. Ketemu Tuhan dulu. Amin, saudara. Bertemu dengan Tuhan setiap hari. Makan pagi dulu, sarapan dulu, saudara. Ingatkan diri, pagi-pagi sarapan dulu, sarapan rohani dulu, baru sarapan jasmani. Amin. Mana yang dikumpulkan kemarin tidak bisa dimakan hari ini. Pengalaman kita dengan Tuhan, kesaksian kita, itu hidup betul. Yang lalu-lalu sama dengan makanan yang kita makan. Sudah kita makan tanggal 31 Desember untuk 1 tahun punya. Bisa begitu? Itu sama dengan satu kesaksian lama yang dulu sudah pernah terjadi, kita pakai aja itu terus karena nggak ada lagi kesaksian baru. Karena tidak ada lagi firman yang baru, pewahyuan yang baru, saudara. Betul kan? Ingat, ini semua dekat tanggal 31 nih. Jangan sampai nanti makan cuma pas 31 untuk samakan untuk 30 kira-kira ya sampai Paskah lah gitu. Nanti samakan lagi sampai Paskah, baru nanti puasa lagi, Natal lagi bersamakan. Ingat, makan setiap hari. Oke, saudara? Yang ketiga, Lukas 9 ayat 12 sampai 17. Sudah mau selesai ya, saudara. Yang ketiga, bagaimana supaya roti hidup itu, Yesus selalu ada dalam hidup kita. Yang ketiga, kita mesti bagikan. Yang ketiga, kita mesti bagikan. Peristiwa mujizat 5 roti 2 ikan. Yesus tanya gini, apa yang ada padamu? Kalau kita mau mengalami multiplikasi, pelipat gandaan dalam hal apapun, itu yang pertama kita harus memberikannya kepada Tuhan, lalu membagikannya. Apa yang ada pada kita, tetap Tuhan berkati. Tapi kalau tidak dibagikan, tidak ada multiplikasi. Mau itu uang, mau itu talenta, mau itu kesaksian, mau itu firman, semua yang kita bagikan, itu yang dimultiplikasi. Amin. Kalau kita mau terus ada roti, dan kita mesti bagikan. Hari ini kita dapat berkat apa? Bagikan itu, saudara. Baru ada lagi yang baru. Terus berlipat ganda. Mau keterampilan, apapun itu. Yang kita bagikan, itu yang dilipat gandakan. Yang tidak dibagikan, tidak mengalami pelipat gandaan. Itu prinsip. Amin, saudara. Saudara mau mengalami pelipat gandaan? Bagikan, berikan. Amin. Jadi teman-teman yang ditugaskan untuk melayani, membagikan yang saudara punya, jangan tolak dong. Itu kesempatan untuk multiplikasi. Iya kan? Saya percaya Bapak Gembala sudah mengajar, tidak tahu sudah berapa ribu atau puluhan ribu firman. Saya baru mulai aktif mengajar tahun 2018 di dalam jemaat. Baru mulai aktif mengajar. Tapi saya hitung-hitung udah banyak materi yang saya bagikan. Karena apa? Prinsipnya, selesai saya ngajar ini, saudara, waktu saya pulang, Tuhan kasih lagi yang baru. Seperti itu. Karena ada yang tanya gini, kamu siapin firman bagaimana?
Saya nggak siapin firman, saya hanya bagi apa yang Tuhan kasih, lalu Tuhan akan melipat gandakan itu lagi, terus. Dan saya mengajar tidak cuma di ibadah raya, tapi di pemuda, lalu bertemu dengan orang, lalu ada juga di jemaat New Mahkota. Prinsipnya seperti itu. Kalau kita mau mengalami pelipat gandaan, kita harus apa yang ada pada kita. Tuhan tidak minta apa yang tidak ada pada kita. Amin. Tuhan tidak minta sesuatu yang Bapak Neles tidak punya. Enggak, dia minta apa yang ada padamu. Kasih itu. Mau 2.000, mau 5.000 rupiah, Tuhan saya cuma punya ini. Bagikan, itu yang akan dilipat gandakan Tuhan. Amin, saudara? Ya. Jangan terima terus, tapi tidak pernah disalurkan. Nanti jadi obesitas. Kayak orang yang makan, tidak pernah kasih keluar, tidak pernah bagi. Amin. Kita itu kebanyakan keadaan kita di sini. Saya mau kasih tahu saudara, saya minta maaf kalau ini menyinggung. Kita itu sudah terlalu banyak terima firman, tapi nggak pernah bagi firman. Berapa bulan yang lalu saya mengajar di youth. Kalian mulai keluar di luar, cari satu orang yang kamu tidak kenal, saksikan Yesus untuk dia. Kamu harus rekam dan kamu kirim ke grup supaya kita tahu itu buktinya kamu sudah melakukan tugas. Karena kenapa saudara? Kita terima pengajaran terus kita nggak pernah bagi untuk orang. Amin? Amin saudara? Dan itu membuat mereka lebih berani. Nanti ada tugas lagi ya. Dan saya percaya itu dilipat gandakan Tuhan. Semua firman yang mereka tabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Kita belum lihat benihnya itu tumbuh sekarang, tapi itu akan tumbuh pasti. Amin. Amin. Yang keempat, Lukas 9 ayat 17. Bagaimana supaya roti itu tetap ada? Bagaimana supaya Tuhan itu tetap ada di dalam hidup kita? Yang keempat adalah kumpulkan sisanya. Masih di perumpamaan tentang 5 roti dan 2 ikan. Waktu semua orang sudah makan, 5.000 laki-laki sudah makan, tidak terhitung perempuan dan anak-anak. Semuanya sudah makan. Yesus bilang sama murid-muridnya, kumpulkan sisanya. Waktu sisanya dikumpulkan ada berapa? 12 bakul. Waktu 7 tahun kelimpahan di Mesir pada zaman Yusuf, itu sampai gandum tidak bisa dihitung lagi. Alkitab menulis karena tidak terhitung. Karena memang tidak terhitung. Sebegitu banyaknya. Tapi Alkitab mencatat bahwa Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan di masing-masing kota tempat gandum itu dihasilkan. Dia bangun tempat-tempat penyimpanan untuk menyimpan. Saudara, Amos 8 ayat 11 menulis, mari kita buka. Ini ayat terakhir. Amos 8 ayat 11. 1, 2, 3. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan, dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan, mengumpulkan sisa roti, mengumpulkan kelebihan gandum. Itu berbicara tentang dari satu mujizat, satu kebangunan rohani, kita membawa itu menjadi masuk ke dalam sistem pemuritan. Itu caranya kita bangun lumbung-lumbung. Sistem pemuritan bukan cuma di gereja, tapi juga di rumah. Bagaimana caranya kita menyimpan gandum-gandum yang lebih itu? Di dalam anak-anak kita, itu lumbung-lumbungnya. Karena mereka ini akan hidup waktu kita nggak ada lagi. Saudara, betul? Kita mesti pastikan ada cukup makanan di dalam mereka yang nanti akan bisa membantu mereka dalam kelaparan yang akan datang. Waktu kita nggak ada lagi. Saudara mengerti prinsipnya? Jadi kita makan, tapi kita juga pikir gimana anak saya nanti, kita mengalami Yesus,
kita mengalami berkat Tuhan, mujizat Tuhan, kita mesti pikir jauh ke depan, di generasi-generasi. Bagaimana anak saya, bagaimana cucu saya mesti bangun lumbung-lumbung penyimpanan firman Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan. Mereka mesti melihat contoh itu dari saya mengalami, mereka mesti mengalami selama saya masih hidup. Itu caranya saya menyimpan kelebihan-kelebihan itu. Amin. Jangan biarkan anak-anak kita tumbuh tanpa bekal. Amin, saudara. Perbiasakan di rumah baca Alkitab secara keluarga. Kasih tugas kalau sudah SD kelas 4, setiap hari baca Alkitab. Kasih tugas, kamu hari ini sudah baca Alkitab belum? Oke, bicara tentang apa? Bangun lumbung-lumbung penyimpanan. Jangan sampai mereka tumbuh besar dan mereka akan mengalami kelaparan, tidak punya makanan apa. Jangan sampai mereka mengalami kelaparan akan Tuhan, mereka nggak tahu bagaimana caranya. Dan mereka akan pergi mencarinya di tempat yang salah. Amin, saudara. Jadi 4 hal yang kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah meminta kepada Tuhan. Yang kedua adalah mengumpulkan setiap hari, setiap pagi sebelum kita beraktivitas. Kita makan dulu, makan firman Tuhan, dengar apa kata Tuhan. Yang ketiga adalah kita membagikan. Ingat untuk selalu membagikan, karena yang dibagikan adalah yang dilipat gandakan Tuhan. Dan yang keempat, kumpulkan sisanya, bangun lumbung-lumbung penyimpanan. Jangan biarkan generasi-generasi di bawah kita hidup tanpa bekal pengetahuan akan Tuhan. Amin. Pastikan di musim kelaparan akan Tuhan, masa-masa mendatang waktu kita nggak ada lagi, mereka udah punya lumbung penyimpanan. Amin, saudara.